seluruh menteri semuanya, termasuk juga wakil menteri semuanya bertolak pergi dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan pesawat Hercules. Tidak ada kursi bisnis kelas di sana, semuanya duduk pemirsa secara berjejer begitu saling berhadap-hadapan begitu ya. Biasanya pesawat Hercules ini adalah juga salah satu jenis pesawat yang digunakan untuk mengangkut pasukan. Betul. Kemudian juga terkadang digunakan untuk membawa perlengkapan logistik begitu ya. Nah, hari ini kita melihat bersama-sama para menteri semuanya dan wakil menteri semuanya menumpang pesawat Hercules. Biasanya pemirsa kita melihat bahwa pejabat tinggi negara sekelas menteri biasa mendapatkan pengamanan VVIP kemanapun mereka pergi. Tapi ini justru pemandangan yang cukup berbeda terjadi di awal pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Ya betul sekali Tisa. Jadi tidak ada fasilitas yang mewah, tidak ada kenyamanan di situ, semuanya diseragamkan. Satu juga mungkin simbol yang bisa kita tarik dari peristiwa hari ini pemirsa bahwa para menteri ini adalah pengabdi kepada rakyat dan kepada negara, bukan sosok yang justru mendapatkan fasilitas yang wah ataupun luar biasa. Tetapi mereka siap dan sanggup untuk bekerja dengan luar biasa dalam kondisi apapun. Ini adalah foto-foto pemirsa ketika para menteri berada dalam satu pesawat Hercules yang sama. Kita lihat di situ ada Kapolri. Kemudian juga gambarnya saya tidak bisa melihat dengan jelas dari jauh tadi begitu ya. Ya tampak juga tadi ada Budi Gunawan di situ ya. Kemudian ini adalah kondisi ketika di kokpit begitu ya, di kokpit pesawat Hercules. Nah tidak lupa berfoto bersama dulu. Sebelum ini kita belum tahu nih apakah di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum take off dengan menggunakan Hercules menuju Adi Sucipto atau ketika baru tiba di Bandara Adi Sucipto. Menggunakan kemeja putih, lengan panjang dengan celana bahan berwarna hitam, ini semuanya diseragamkan ya, menarik sekali. Tentu ini merupakan sebuah pengalaman yang baru ya, tapi kita tentu sebagai masyarakat bukan hanya antusias untuk melihat euforia bahwa ada suasana yang berbeda di awal setelah para menteri ini dilantik oleh Presiden, tetapi juga kita menginginkan tentunya harapan kita begitu besar kepada menteri-menteri yang sudah digembleng sedemikian rupa selama 3 hari nanti di Magelang, bahwa ini adalah menteri-menteri yang tentu saja membawa misi yang luar biasa bagi kebaikan negeri ini. Jumlah menterinya pun juga cukup banyak dibandingkan dengan kabinet sebelumnya, Aditya Nugroho. Ya, ada 53 menteri dan ada 56 wakil menteri yang akan bekerja di Kabinet Merah Putih ini. Jadi kalau kita lihat juga yang menarik dalam agenda di Akademi Militer ini, pertama nanti mungkin besok akan mulai menjalani gerak badan dan latihan PBB. Ada latihan baris berbaris untuk para menteri ini, Tisa. Selanjutnya ada pengarahan Presiden kepada Kabinet Merah Putih. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan materi atau topik mengenai pencegahan korupsi, perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dari Kemenkeu. Kemudian ada pelaksanaan birokrasi yang juga akan dilakukan dan diagendakan dalam pembekalan lanjutan ini. Selanjutnya di hari berikutnya ada gerak badan dan latihan PBB di pagi hari. Kemudian ada pemberian materi seputar hilirisasi, pemberian materi food estate, pemberian materi strategic review. Ya, dan pemirsa tentunya materi pembekalan ini dirancang khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, menurut Presiden pemirsa, pengumpulan para menteri ini di Akmil bertujuan untuk membangun kerjasama yang solid di antara para menteri pemirsa. Karena memang menteri itu tidak bisa hanya bekerja sendiri dalam kementeriannya, tapi akan saling berkaitan satu sama lain pemirsa demi misi dan visi dan misi dari Presiden itu sendiri pemirsa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Aditya Nugroho, ada beberapa hal yang tentu saja programnya ini sudah disesuaikan selama 3 hari untuk mempererat kerjasama antara menteri dan juga menambah semangat juang para menteri ini dalam melaksanakan ataupun juga menjalankan tugasnya. Dan kenapa dipilih Magelang? Karena informasinya Presiden Republik Indonesia ini menyinggung sejarah Magelang ini sebagai pusat perlawanan terhadap penjajah. Aditya Nugroho. Nah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbini mengatakan kegiatan di Magelang untuk menggembleng para anggota kabinet, tapi kegiatannya bukan ospek atau militerisme ya. Tapi yang menarik di sini adalah
Mereka tidak berada di dalam hotel tentu saja karena mereka berada di dalam kompleks Akmil yang kami dapatkan informasinya pemirsa, para seluruh menteri dan wakil menteri ini akan tidur di tenda yang telah disiapkan di kawasan Akmil dengan menggunakan seragam lapangan loreng. Betul. Jadi seperti militer begitu ya. Hurrah!